sobat fisika mania. Nah, di sini saya akan melanjutkan video tentang pembahasan soal ujian pendidikan khusus untuk mata pelajaran fisika. Nah, ini merupakan part keempat untuk soal tipe 1. Langsung saja soal nomor 16. Gas ideal yang berada dalam suatu bejana dimampatkan atau ditekan, maka gas akan mengalami, nah artinya ini kan gas ideal, sehingga persamaan gas ideal itu kan PV per T itu konstan, artinya bisa saja PV sama dengan T. Nah, ini bidang ruas. Nah, kalau dimampatkan, ditekan, artinya volumenya itu tetap. Nah, ini volumenya tetap. Jadi volumenya tetap. Jadi kita bisa abaikan. Artinya tekanan itu akan sebanding dengan suhu. Nah, tekanan suhu itu sebanding. Artinya kalau tekanan tinggi, maka suhu juga tinggi. Nah, ini tinggi, maka suhu tinggi. Begitu juga sebaliknya, tekanan rendah, maka suhu juga rendah. Nah, ini ditekan, artinya tekanannya itu tinggi. Nah, sehingga suhunya juga ikut tinggi. Nah, jadi bisa dibilang dia akan mengalami kenaikan suhu. Begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Nah, sejumlah gas dalam tabung tertutup dipanaskan secara isohorik. Nah, isohorik artinya volume tetap, sehingga suhunya menjadi 4 kali semula. Artinya T2 nya sama dengan 4T1. Nah, ini energi kinetik rata-rata gas akan menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik rata-rata rumus EK untuk kan gas ideal itu kan sama juga dengan 3/2 KT. K ini konstantanya. Nah, sehingga bisa dibilang energi kinetik itu sebanding dengan suhu, sehingga EK itu sebanding dengan suhu. Kalau sebanding sama halnya dengan soal nomor 16, kalau energi kinetik naik maka suhu juga ikut naik. Begitu juga kebalikannya, energi kinetik turun maka suhu akan turun. Nah, di sini suhunya naik sebanyak 4 kali. Nah, artinya energi kinetiknya juga nanti akan naik sebanyak 4 kali. Begitu. Nah, berarti jawabannya adalah E. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 18. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 K. Suhu tinggi berarti kita anggap TT 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor, berarti kalau serap berarti dia Q untuk T-nya, tingginya itu 600 Joule. Dengan suhu rendah, artinya suhu rendah itu berarti TR, anggap aja TR. Jadi 400 Kelvin. Maka usaha yang dihasilkan adalah usaha atau kerjanya berapa. Nah, dari mesin Carnot ini ada yang namanya persamaan untukan efisiensi. Efisiensi itu kan sama dengan W per Q serap. Nah, Q tinggi. Nah, kali 100%. Atau efisiensi juga sama juga dengan 1 kurang T rendah per T tinggi kali 100%. Sehingga ini kita bisa jadi perbandingan
W per QT kali 100% sama dengan, karena kan sama-sama persamaan efisiensi, 1 kurang TR per TT. Nah, kali 100%. 100% ini boleh kita coret. Nah, sehingga tersisa W per QT sama dengan 1 dikurang TR per TT. Nah, kita lihatkan di sini W-nya yang kita cari, QT-nya 600. Nah, suhunya karena sudah Kelvin berarti tetap tidak usah diubah. Apabila suhunya Celcius maka harus wajib diubah ke Kelvin ya. Nah, rendahnya itu 400 per tingginya 600. Nah, di sini boleh kita coret. Nah, jadi 4/6. Sehingga ini juga bisa kita sederhanakan, bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 3. Sehingga W per 600 sama dengan 1 dikurang 2 per 3. Nah, W per 600 ini kan bisa kita ubah, 1 bisa kita ubah menjadi 3 per 3 karena penjemputnya 3 per 2 per 3. Nah, W per 600 3 kurang 2 1 per 3 kali silang. Nah, kali silang maka W kali 3 berarti 3W, 600 kali 1 600. W sama dengan 600 per 3. Maka hasilnya menjadi 200 Joule. Maka hasilnya adalah E. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini masuk ke optik geometri tentang mikroskop. Nah, sebuah objek diletakkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif. Artinya ini kalau diketahui ini SOB itu 1,5 cm. Mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler berturut-turut adalah, berarti FOB-nya ini 10 mm, FOK-nya itu 6 cm. Nah, karena ini satuannya mm, ini senti-senti, maka ini kita ubah ke senti saja supaya sama. 10 mm ke cm naik 1, berarti ini 1 cm. Sehingga lanjut, ini kan sudah. Jika mikroskop digunakan pengamatan yang memiliki titik dekat 30 cm, titik dekat berarti SN-nya 30 cm, secara akomodasi maksimum. Nah, ini kuncinya, akomodasi maksimum. Maka pembesaran bayangan yang dihasilkan adalah, nah untuk mikroskop persamaannya itu, untuk pembesaran itu cara cepatnya itu langsung saja ke FOB per SOB dikurang FOB. Nah, ini untuk kan objektif. Kemudian untuk okulernya titik terdekatnya SN per FOK. Karena maksimum berarti ini ditambah 1. Nah, ini persamaannya. Sehingga langsung saja masukkan FOB-nya itu 1. Kemudian SOB-nya itu 1,5. FOB-nya 1. SN-nya 30, FOK-nya 6 ditambah 1. Nah, 1 per 1,5 kurang 1 itu jadi 0,5. Nah, 30 bagi 6 itu dapat 5 ditambah 1. Nah, 1 dibagi 0,5 itu dapat 2. Nah, dikali 5 tambah 1 6. Berarti 2 kali 6 itu 12 kali. Maka jawabannya adalah B. Begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Soal terakhir untukkan part 4 ini. Nah, soal nomor 20. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai daerah frekuensi 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz dan digunakan untuk teknologi kedokteran adalah. Nah, jadi kita lihat di sini ada gelombang radio.
gelombang radio itu adalah 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini lumayan pendek. Kemudian sinar gamma itu yang paling panjang ya, 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25. Kalau ini 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20, berarti sinar gamma bukan. Nah, kalau sinar X ini sinar X berarti ini sama 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20, berarti ini sinar X. Nah, sinar ultraviolet itu 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16. Inframerah itu 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14. Jadi untuk gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz itu adalah sinar X. Nah, begitu. Nah, sekian video soal ujian satuan pendidikan untuk mata pelajaran fisika soal tipe 1 untuk part 4. Nah, di video kali ini dari nomor 16 sampai 20. Nah, untukkan nomor 1 sampai 15 itu lihat video di channel saya, channel AYK untuk pembahasannya. Nanti akan saya lanjutkan untukkan soal berikutnya. Biasanya USV fisika itu 40 soal. Nah, ini untukkan tipe 1. Untuk video ini baru sampai ke soal nomor 20. Masih ada 20 soal lagi untukkan soal tipe 1. Nanti akan segera saya update. Saya akhiri dengan salam fisika mania.